Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk ICP, Internet Computer, sesuai dengan requestan dari Hendrianto. Di video kali ini kita akan lihat seperti apa prospek dari ICP ke depannya. Jadi pertama-tama ICP diperdagangkan di kisaran 5,8 dolar hari ini ya. Terjadi sedikit koreksi terhadap market. ICP berada di ranking 26 di CMC. Nah, ICP ini project apa? Jadi ini adalah project yang berbasiskan dengan Web3, DeFi. Jadi ada banyak sekali project di dalamnya sebenarnya, teman-teman. Jadi dibentuk di sekitaran tahun 2020-2021. ICP sebenarnya adalah project yang sangat-sangat bagus, powerful ya. Fungsinya banyak, bisa dibikin di apps di atas blockchain-nya sendiri, dan juga ya kontributornya sendiri itu lewat komunitas mereka, teman-teman. Jadi ICP ini sebenarnya non-profit organization dari Swiss. Jadi sebuah organisasi yang memang nggak nyari profit. Artinya kontributor yang ada di sini itu adalah orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap dunia blockchain, antusiasme mereka terhadap dunia blockchain, dan bersedia mengembangkan project dari ICP ini secara sukarela. Jadi ini sebuah project yang sebenarnya sangat bagus, teman-teman. Beberapa event ini ada sempat mereka lakukan ya. Kalau kita lihat kemarin mereka ada event di Kuala Lumpur. Ini waktunya adalah tanggal 17 April, teman-teman. Jadi 17 April mereka ada event soal Web3 Professionals NFT Talk. Jadi ada kayak bincang-bincang gitu di Malaysia. Kemudian di Hong Kong mereka juga bikin festival Web3 Festival 2023. Ini udah di 12 sampai 15 April. Jadi komunitas mereka cukup besar. Kemudian di Zurich mereka ada ICP Meetup. Jadi di base camp mereka ya, mereka kan dari Swiss. Zurich salah satu kota dari Swiss juga. Jadi mereka bikin acara bincang-bincang gitu juga. Ini mereka sekalian memperkenalkan sebuah metode pembayaran baru. Jadi kalau teman-teman ikuti, mereka itu meluncurkan yang namanya CK BTC. Ini sih sebenarnya beritanya udah beberapa hari ya, tapi baru dipost di bulan Mei. Dan di atas ini ada kurang lebih videonya, teman-teman. Jadi ini berbicara soal bagaimana cara menggunakan transaksi di zaman modern nanti. Ini masih masa depan nih. Jadi teman-teman yang mungkin punya wallet Bitcoin itu, teman-teman bisa langsung menggunakan wallet tersebut untuk melakukan pembayaran. Jadi walletnya berbentuk kartu ya. Tinggal di-scan aja di smartphone kalian dan transaksi sudah bisa dilakukan dengan sangat-sangat gampang, teman-teman. Jadi itu project masa depan yang sedang dikerjakan. Kemudian project-project yang akan datang ini mereka ada acara lagi, Metaverse Leaders Summit. Ini di Zurich juga. Kemudian di 19 Mei sampai 23 ada acara di Montenegro, Edcon Montenegro. Terus juga ada Hacktown Internet Computer Build Bitcoin, ini di tanggal 22 Mei sampai 18 Juni, dan masih banyak event berikutnya di bulan Juni dan Juli. Mereka keliling dunia nih buat buat ngasih tahu ini project yang mereka sedang kerjakan. Nah, ini dia Build Bitcoin ya. Ini acara yang akan mereka adakan di tanggal 22 Mei 2023 sampai deadline-nya di 18 Juni, teman-teman. Jadi ini masih terbuka, yang mau gabung itu bisa daftarnya online. Jadi kurang lebih kayak gitu. Caranya masih sangat banyak. Karena ini adalah project Web3 ya. Web3 ada banyak sekali di dalamnya yang namanya Web3, ada metaverse, ada gaming, ada DAO, ada apa banyak sekali, teman-teman. Jadi cukup kompleks lah bisa dibilang. Di satu blockchain sebenarnya kalau menurut saya sih ICP ini cocok bersaing sama Ethereum, sama Polkadot, sama exchange-exchange besar lainnya. Dan kalau kita perhatikan dari price action-nya tidak berkorelasi sama dengan project yang mereka kerjakan. Padahal project mereka sebenarnya bagus ya. Tapi ICP punya kenangan buruk ketika dia awal launching. Harganya langsung nyungsep. Padahal waktu itu Bitcoin masih dalam posisi yang cukup bagus. ICP pas pertama kali launching di Binance itu memang sempat ngepump sangat tinggi, teman-teman. Bahkan harganya ini sampai kisaran 2.836 dolar di all time high-nya.
Tapi what happened? Harganya langsung drop di awal listing dan cuma $345 saja. Kemudian terus-terusan nyungsep sampai hari ini harga ICP cuma ada di kisaran $5. Meskipun ini project bagus, tapi karena ada sesuatu di dalamnya menyebabkan harganya drop. Banyak yang mengatakan teori-teori konspirasi bahwa ICP ini sebenarnya disabotase oleh pihak luar. Tapi dari beberapa penelusuran yang saya lakukan sendiri, memang ICP ini sudah drop kurang lebih 98%, teman-teman. Dan ini sekarang menjadi proyek terbesar ke-40 di dunia untuk dunia kripto ya. Ada beberapa alasan mengapa ICP tertinggal di pasar. Pertama, investor belum menerima koin ini setelah kehancuran yang terjadi tak lama setelah peluncurannya. Kedua, ada kekhawatiran tentang sifat kompetitif industri. Karena sekarang kan banyak ada blockchain-blockchain baru dari Avalanche, Solana, bahkan Ethereum. Jadi kurang lebih itu penyebabnya kenapa ICP harganya drop. Mungkin ini belum terlalu jelas ya. Kita akan cek dia di New York Times, teman-teman. Ini ada beritanya, The Dramatic Crash of BC Cryptocurrency Rise Eyebrows. Jadi judulnya cukup keren ya. Jadi ini berbicara soal token ICP yang pertama kali launching itu sudah langsung collapse. Harga atau value-nya collapse, drop sangat-sangat signifikan. Jadi sebenarnya di sini dinyatakan bahwa ICP ini project yang sangat bagus. Mereka disupport oleh venture capital firm di Silicon Valley. Ada banyak sekali perusahaan yang mensupport project ini sebenarnya. Karena dianggap project yang sangat-sangat bagus, ya sangat-sangat bagus. Itu digadang-gadang bahwa ICP sengaja memang disabotase. Apalagi mereka kan non-profit organization. Bayangin kontributor-kontributor mereka ya bisa dibilang dengan sukarela mau mengembangkan proyek kripto. Tentunya ini tidak menyenangkan bagi mereka yang punya blockchain lain yang mengembangkan blockchainnya memang buat profit. Karena kan mereka sebuah perusahaan yang memang cari profit. Terus tiba-tiba ada yang gratisan. Mereka nggak suka, teman-teman. Akhirnya ya itu teori konspirasinya. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan dari New York Times, ini dinyatakan sebenarnya kejatuhan daripada ICP ini sebenarnya disebabkan mana itu penjelasannya. Nah ini teman-teman, karena pertama Divinity ini adalah perusahaan yang membuat token ICP ya atau koin ICP itu tidak not follow the playbook of other successful project. Jadi tidak mengikuti rule daripada buku besar bagaimana proyek itu bisa sukses, bagaimana proyek-proyek yang lain yang lebih dulu ada itu bisa sukses. Jadi digadang-gadang ICP ini memang ada masalah di internal mereka. Dan juga dia mengatakan bahwa instead in a pair they quietly allowed the treasury and insider to send billion of dollar ICP to exchange. Jadi dari internal mereka itu secara diam-diam diizinkan untuk mengirimkan treasury atau bisa dibilang mengirimkan tokennya itu dengan jumlah berbilion-bilion ICP ya, maksudnya berbilion-bilion token ICP yang senilai dengan beberapa miliar dolar itu ke exchange. Jadi dari internal mereka itu kayak diberikan keleluasaan untuk melakukan kecurangan, diam-diam mentransfer ICP token beberapa jumlahnya yang senilai dengan miliaran dolar itu ke exchange. Dan akhirnya mereka jual, teman-teman. Ini ngeri banget. Makanya ICP kalau teman-teman perhatikan dari chartnya itu nyungsep sangat-sangat fatal ya, dari all time high-nya pertama kali listing di Binance tadi di kisaran 2000 berapa tadi tuh 2800 ya kalau nggak salah, 2800 something. Ini dolar loh teman-teman, 2800 dolar. Terus sekarang hari ini cuma di 5 dolar. Itu kan penurunan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi karena masalah internal kalau menurut dari The New York Times. Jadi kurang lebih itu penjelasannya kenapa hari ini ICP harganya susah bangkit, karena memang traumatik yang ada pada investor, karena sejarah kelamnya ketika pertama kali launching justru internal mereka yang melakukan sell off besar-besaran. Jadi
Ya, sekarang harganya ada di 5 dolar. Lalu gimana? Apakah ICP masih punya peluang buat naik? Kalau buat recover ke 2000 sekian ratus itu tentunya agak berat karena harganya sekarang cuma 5 dolar. Apalagi ICP ini supply-nya jika kita perhatikan ya dia tidak punya supply maksimum. Dengan koin yang beredar itu 435 juta koin saja. Harusnya sih dengan market cap yang hanya segini, ini berapa nih? 2 miliar, ya 2,5 miliar dolar ya teman-teman market market capnya. Harusnya sih bisa untuk di recover harganya. Tapi mengingat retail juga nggak terlalu banyak yang entry masuk ke project ini, sepertinya eh, peluang tersebut bisa dibilang kayak ketunda dulu. Ya, ketunda karena memang mungkin butuh waktu untuk ICP kembali meyakinkan para investor retail, ini proyeknya udah berubah. Kemarin kontributor-kontributor yang jual yang gini tuh udah hilang atau apa. Jadi sehingga sekarang harusnya sih ICP bisa kembali proyeknya normal. Karena kalau secara fundamental, proyek ini menurut saya bagus. Tapi secara apa namanya rekam jejak itu mungkin yang menjadi negatifnya, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ICP belakangan mondar-mandir aja di kisaran 7 sampai dengan 4 dolar something ya. Jadi bergerak cenderung sideways dalam jangka waktu pendek. Kalau kita perhatikan level supportnya yang paling dekat saat ini ada di kisaran 4,6 dolar, sementara resistance-nya ada di kisaran 7 dolar something. Jadi bisa dibilang progres dari pergerakan ICP ini kayak pergerakan harganya terutama itu kayak stagnan untuk sekarang ini. Nah, ini balik lagi sama teman-teman, apakah teman-teman akhirnya memutuskan untuk invest atau enggak, saya tidak akan intervensi, karena yang namanya kripto itu penuh dengan resiko, teman-teman. Teman-teman mau masuk, terima konsekuensinya. Teman-teman nggak mau masuk juga nggak apa-apa. Ada banyak koin yang teman-teman bisa cek. Dari segi price action kalau menurut saya sementara sih masih seperti kayak berat ya buat ICP buat naik. Sekalipun mereka ada kegiatan yang sangat-sangat banyak, lincah banget ke berbagai negara, tapi sepertinya untuk recover untuk koinnya ini agak membutuhkan waktu, teman-teman. Pasti mereka akan berusaha karena saya percaya orang-orang di balik ICP ini bukan orang-orang yang totally jahat semua ya, kayak yang dilakukan di awal launching. Nggak semuanya seperti itu pastinya. Ada beberapa orang yang ada beberapa lah yang sangat-sangat antusias, ada beberapa juga yang memang punya etika tidak baik di awal launchingnya. Dan kalau kita lihat sih dari volume perdagangan sebenarnya cukup bagus. Volume perdagangannya naik, hanya saja tidak diikuti dengan pergerakan harga yang juga naik. Smart money juga masih cukup, ya bisa dibilang anget-anget tai ayam lah. Dia datang lagi, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Dan mungkin ini akan membutuhkan waktu buat recover, teman-teman. Kalau kita perhatikan hari ini Bitcoin harganya agak menguat ke kisaran 2. Oh, ini udah koreksi lagi, teman-teman. Tadi sempat menguat sih, sekarang udah turun lagi ke 28.900 something ya. Karena memang tekanan seller ini udah agak kuat menjelang weekend. Besok udah weekend, jadi mungkin beberapa market libur. ICP juga agak tertekan sih kalau kita lihat. Sementara progresnya masih berada di kisaran harga 5,8 dolar. Jadi kalau target ICP, let's say kalau memang market bakal koreksi, Bitcoin koreksi, maka kemungkinan dia bisa turun ke 4,6 agak terbuka sepertinya dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin ada peluang buat ICP agak koreksi, teman-teman, untuk posisi sekarang. Tapi so far peluangnya dia masih bergerak di dalam sebuah triangle. Kalau teman-teman perhatikan dengan jelas, tiap kali ICP naik itu nggak terlalu kuat ya untuk pertahanannya. Pasti seller tiba-tiba datang lagi dan akhirnya harganya ketekan lagi, teman-teman. Jadi ini misi yang tidak mudah untuk ICP untuk mengembalikan kepercayaan. Sepertinya dia akan membutuhkan waktu, tapi kita doakan semoga ya bisa recover lebih cepat dan juga dapat kembali kepercayaan dari para investor. Kalau untuk sekarang ya mungkin saya sendiri lebih cenderung agak korektif, sepertinya menuju ke 4,6, dan level tersebut merupakan level yang cukup ideal bagi teman-teman yang punya nyali untuk masuk. Jadi kalau yang nggak punya nyali nggak usah, daripada teman-teman judi di market. Kalau teman-teman yakin sama projectnya, teman-teman mau hold, itu 4,6 dolar level yang cukup ideal. Sementara target kita ya masih tetap naik sih, teman-teman, karena kan mengikuti Bitcoin juga nanti ya
ketika The Fed udah mulai capek naikin suku bunga karena inflasi udah turun, banyak perbankan dicekek juga dan banyak yang mau collapse juga. Kalau dia mau pivot ya who knows teman-teman, mungkin itu momentum terbaik buat Bitcoin, ICP dan koin-koin yang lain untuk recover harganya. Tapi kalau buat sekarang ya masih cenderung koreksi sideways jangka pendek teman-teman. Jadi gitu aja deh pembahasan buat ICP. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Dan akhir kata saya Andri, makasih.